Baik ya, teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas materi mengenai rancangan penelitian. Ya, bagaimana membuat rancangan penelitian ya disertai dengan kajian penelitian yang relevan. Ya. Untuk formatnya nanti akan saya share ke grup ya, format dari rancangan penelitian. Oke, saya buka dulu bentuk dari rancangan penelitian. Nah, contoh rancangan penelitian ini saya buat menggunakan Microsoft Word. Ya, kita ketik ya berupa dokumen Word. Ya, kita buat dalam bentuk tabel di mana ya tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kolom dan 2 baris ya. Jadi rancangan penelitian ini ya menggambarkan secara garis besar ya rencana penelitian kita. Ya, dimulai dari kolom rumusan masalah, kemudian sumber atau lokasi penelitian, kemudian kolom identifikasi masalah, berikutnya ada kolom rumusan masalah ya. Selanjutnya ya dari rumusan masalah yang ada kita buat kolom berikutnya adalah solusi. Solusinya bagaimana? Ya, dari sini ya dari 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya dari uraian masalah sampai solusi menghasilkan ya kolom yang keenam yaitu kolom judul. Jadi kalau minggu kemarin teman-teman ya atau materi yang kita bahas adalah tema dan penelitian atau judul penelitian yang baik ya, maka untuk mendapatkan judul penelitian yang baik ya kita buatlah rancangan penelitian ya, bentuknya seperti ini dalam bentuk tabel. Ada 6 kolom ya, kemudian 2 baris. 6 kolom terdiri dari uraian masalah. Kolom pertama uraian masalah ini ya menjabarkan ya atau mendeskripsikan masalah yang ada yang Anda temui. Ya, contoh di sini. Presensi karyawan di PT Sumber Makmur Semarang yang jumlahnya 9.000 orang ya, dengan mesin presensi Amano sangat merepotkan. Jadi saat ini di PT Sumber Makmur proses absensinya atau presensinya menggunakan mesin yang namanya presensi Amano. Dengan jumlah pegawai sekitar 9.000-an ya, maka terjadi antrian ya karena harus menunggu antri dan memerlukan beberapa tempat dan beberapa mesin presensi Amano. Ya, bayangkan ada 9.000 orang ya, antriannya seperti apa ya. Di samping itu, pelaporan presensi masih dihitung dengan manual sehingga tidak efektif. Ini contoh dari uraian masalah. Di sumbernya atau lokasi penelitiannya pada PT Sumber Makmur Semarang. Dari uraian masalah ini diambil identifikasi masalah dalam bentuk ya poin ya. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pada waktu presensi terjadi antrian yang sangatlah lama. Ya. Jadi di sini ada menunggu antri. Ya, maka dibuat identifikasi masalah pada waktu presensi antriannya sangat lama. Kemudian yang kedua, setelah selesai presensi, petugas harus merekap data presensi tersebut. Ya, presensi, ya, pelaporan presensi masih manual.
Yang ketiga, masih sering terjadi karyawan dipresentasikan oleh karyawan yang lain, ya akibat antrian yang lama itu. Nah, dari 3 identifikasi masalah ini, kemudian dibuatlah rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Nih, ya. Nah, diusahakan teman-teman semua ketika membuat identifikasi masalah harus sinkron dengan rumusan masalah, atau ketika membuat rumusan masalah harus sinkron dengan identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalahnya ada 3, ya diusahakan rumusan masalahnya pun ada di 3. Identifikasi masalah yang pertama menjadi rumusan masalah yang pertama. Bagaimana membuat sistem presensi yang dapat mengatasi ya pada saat karyawan presensi supaya tidak terjadi antrian. Ya. Identifikasi masalahnya kan yang pertama antrian sangat lama. Ya. Maka rumusan masalahnya ya, bagaimana supaya tidak terjadi antrian. Kemudian ya, rumusan masalah yang kedua mengambil dari identifikasi masalah yang kedua, harus merekap data presensi. Maka rumusan masalahnya bagaimana membuat sistem yang dapat merekap secara otomatis ya setelah ya, karyawan melakukan presensi. Jadi petugas tidak perlu merekap. Kemudian rumusan masalah yang ketiga mengambil dari identifikasi masalah yang ketiga. Karyawan dipresensikan oleh karyawan yang lain. Ya, maka rumusan masalahnya ya, bagaimana membuat pendeteksian ya pada sistem absensi supaya karyawan pada saat absen tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Karena selama ini kan menggunakan kartu. Kalau kartu kan bisa dibawa oleh temannya untuk diwakilkan ya dalam proses presensi. Nah, oleh karena itu solusinya dari ketiga masalah ini dibuatlah presensi sidik jari algoritma fingerprint. Presensi sidik jari menggunakan algoritma fingerprint. Kalau sudah menggunakan fingerprint, maka ya presensi karyawan tidak bisa diwakilkan karena tidak ada sidik jari atau sidik jari tiap orang itu berbeda-beda. Unik ya. Nah, jadi tidak bisa diwakilkan. Dari sini muncullah judul ya, penerapan algoritma fingerprint untuk sistem presensi pada PT Sumber Makmur Semarang. Penerapan algoritma fingerprint untuk sistem presensi pada PT Sumber Makmur Semarang. Lagi bahwa judul ya harus memuat approach atau pendekatan. Ya, usahakan 2, approach dan tujuan. Approach adalah metode penyelesaian masalahnya. Di sini metode penyelesaian masalahnya menggunakan algoritma fingerprint. Ya, kemudian tujuannya ya membuat sistem presensi. Objeknya pada PT Sumber Makmur Semarang. Yang saya beri warna merah, algoritma fingerprint ada approach atau algoritma. Kemudian sistem presensi saya buat biru, ini adalah tujuannya. Kemudian PT Sumber Makmur Semarang ya adalah objek penelitiannya, saya beri warna hijau. Inilah bentuk contoh dari rancangan penelitian. Nah, dari contoh rancangan penelitian ini kan menghasilkan judul penerapan algoritma fingerprint untuk sistem presensi
Maka dari judul ini, teman-teman perlu belajar algoritma fingerprint dan sistem presensi. Belajarnya dari mana? Dari kajian penelitian yang relevan. Ya, penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada, yang ada hubungannya dengan fingerprint. Ya, contoh di sini, ya ada judul penelitian berjudul Penerapan Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Menggunakan Fingerprint Berbasis Web. Ya, penelitian dilakukan tahun 2019 oleh Vita Oktawihana dan Vicky Amrullah. Ya, kemudian cantumkan link mendownloadnya. Ya, http journal.unublitar.ac.id bla 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 sekian. Ya, kemudian ya cantumkan ya screenshot dari jurnal yang jurnal ini ya. Penerapan sistem informasi presensi mahasiswa menggunakan fingerprint berbasis web. Ya, jadi jurnal Anda jelas ya, diambil dari situs yang jelas. Nih. Jadi, ada hubungannya ya fingerprint ya, ini metode, kemudian sistem informasi presensi ini tujuan. Ya, oke. Kemudian ya minimal 2 kajian penelitian yang relevan atau minimal jurnal. Di kajian penelitian yang relevan minimal 2 jurnal. Jurnal yang kedua contoh ini sistem informasi presensi menggunakan sidik jari. Ya, tahun 2011 oleh Supriyatin dan Andi Nurhantara. Diambil dari mana? Anda ya tampilkan atau Anda ya cantumkan link URL downloadnya ya, kemudian tampilkan juga screenshot. Nih, sistem informasi presensi menggunakan sidik jari studi kasus presensi perkuliahan program studi sistem informasi di MIPA Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nih, itu ya, bisa dipahami sampai sini. Contoh kedua, nih, uraian masalahnya kesulitan dalam mempromosikan penjualan barang ya, barang timbangan secara luas pada PT Setia Jaya Abadi. Maka sumbernya adalah pengamatan di PT Jaya Abadi Semarang. Ya, identifikasi masalahnya terlambatnya mempromosikan barang timbangan dikarenakan sales datang ke tempat yang dituju. Hal ini sangat memakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, kesulitan pelanggan atau konsumen apabila memesan atau membeli barang timbangan, terutama kalau di luar kota, apalagi di luar Jawa. Yang ketiga, tidak tercapainya target penjualan. Ada 3 identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya pun sebaiknya 3. Yang pertama, bagaimana membuat sistem efektif dalam mempromosikan barang timbangan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat sistem yang dapat memproses secara otomatis bagi pelanggan yang akan membeli barang sehingga tidak perlu datang ke tempat perusahaan. Yang ketiga, bagaimana membuat sistem yang dapat meningkatkan penjualan barang. Dari identifikasi masalah dan rumusan masalah, ya maka dibuatlah solusi, yaitu penjualan barang timbangan melalui internet menggunakan metode upselling. Ya, ada upselling, ya metode atau approach atau algoritmanya. Ya, algoritma penyelesaian masalah. Maka dari solusi ini menghasilkanlah judul penerapan metode upselling untuk meningkatkan hasil penjualan pada sistem informasi penjualan barang berbasis web. Nih, nah, algoritmanya atau approach-nya metode upselling, tujuannya meningkatkan hasil penjualan. Objeknya adalah sistem informasi penjualan barang berbasis web. Dari judul ini ya kita ambil atau kita ya gunakan sebagai kajian penelitian yang relevan
Nih, kita ambil dua contoh ini. Penerapan metode upselling terhadap sistem informasi penjualan pada toko set spot berbasis web ya tahun 2018 oleh Herbin. Nanti Anda cantumkan ini ya screenshot dari jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, strategi upselling pada penjualan website. Nah, inilah contoh dari rancangan penelitian, teman-teman. Ya, maka dari itu, teman-teman, ya saya beri tugas untuk membuat contoh rancangan penelitian. Ya, dikumpulkan ya paling lambat minggu depan melalui Google Classroom. Ya, Google Classroom-nya yang mana? Sesuai dengan alamat Google Classroom UTS kemarin. Ya. Jadi bagi yang lupa kode Classroom-nya bisa saya share ulang. Demikian, ada pertanyaan? Jika belum ada, ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu saya ingatkan untuk melakukan presensi via Syakat. Ya, kemudian mohon berilah komentar yang positif ya. Usahakan jangan menjelekkan dosen. Tuh, ya. Biar proses pembelajaran kita ya sama-sama meningkat gitu ya. Selanjutnya klik ya mawar merah, jangan sampai keliru diklik mawar hitam atau yang kuning. Usahakan yang merah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.